لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai kajian qiraah dan juga kalau bisa ta'liq sedikit. Kali ini kita akan membaca kitab Sehari di Kediaman Rasulullah SAW. Kalau misalnya dari bahasa Arabnya Yaumun fi Baitir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Edisi Indonesianya Sehari di Kediaman Rasulullah SAW dengan penerjemah Ustaz Abu Ihsan, murojaah dari tim Darul Haq. Dan ini kami membaca kitab cetakan ke-5 Sya'ban 1436 bulan Mei 2015. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dalam membaca kitab ini. Ditujukan di sini untuk mengkhatamkannya insyaallah taala, dan akan dibaca oleh satu persatu dari hadirin insyaallah. Kita meraup faedahnya insyaallah taala. Kita akan mulai dari muqaddimah. Insyaallah mulai dari muqaddimah dari awal pas. Dan kitab ini insyaallah mengenai tentang apa-apa dari keseharian Rasulullah agar kita bisa mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala semata yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan din yang hak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin para rasul yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ba'd. Mayoritas kaum muslimin pada hari ini terjebak di antara dua sikap yang kontradiktif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau hingga terseret ke dalam perbuatan syirik, seperti memohon kepada beliau atau beristighasah kepadanya. Dan ada pula yang memandang remeh kedudukan beliau selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ia berani melanggar petunjuk beliau, tidak meneladani sirah peri kehidupan beliau, dan tidak pula menjadikannya sebagai pelita kehidupan dan rambu perjalanan. Lembaran-lembaran yang terbilang sedikit ini yang hadir di hadapan pembaca adalah salah satu upaya memperkenalkan biografi dan seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang ringkas dan praktis. Apa yang kami sajikan ini belumlah dapat dikatakan memadai untuk membahas itu, sebab kami hanya menampilkan beberapa petikan mengenai karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga menyinggung beberapa permasalahan yang sering terluput dalam kehidupan kaum muslimin sehari-hari. Kami cukup mencantumkan 2 atau 3 hadis saja untuk tiap-tiap karakteristik. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh teladan bagi umat, acuan dakwah sekaligus sebagai pedoman hidup. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam ketaatan, dalam beribadah dan berakhlak yang mulia. Teladan dalam bermuamalah, yang baik dan dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan. Cukuplah pujian Allah Subhanahu wa taala atas beliau sebagai buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sedikit ta'liq untuk paragraf kedua. Beliau berkata mayoritas di jumhur kaum muslimin pada hari ini, terutama di zaman kita ini, Masya Allah, terjebak antara dua sikap yang saling kontradiktif. Dan dua sikap tersebut adalah jebakan. Dua-duanya kesalahan. Yang pertama, berlebih-lebihan. Jadi sikapnya imma ifrat, imma tafrid. Itu imma berlebih-lebihan, imma meremehkan.
Berlebih-lebihan itu bisa nanti terseret ke perbuatan syirik. Makanya kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara, ya, Isa bin Maryam. Yaitu janganlah kalian berlebih-lebihan memujaku sebagaimana orang-orang Nasrani memuja memuja Nabi Isa alaihissalam sampai menjadikannya Tuhan. Ini syirik. Juga memohon kepada beliau dan beliau telah wafat, dan beristighatsah kepada beliau dan beliau telah wafat. Itu adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah. Adapun kalau misalnya sikap memandang remeh, nah ini seperti melanggar petunjuk Rasulullah, tidak meneladani sirah Rasulullah, tidak menjadikannya sebagai pedoman pelita kehidupan. Kalau orang-orang zaman sekarang biasanya malah menggabungkan antara keduanya. Kadang mereka berlebih-lebihan, kadang mereka meremehkan. Yaitu semua sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau misalnya dalam keadaan butuh pekerjaan, uang, lalu berlebih-lebihan, ikutan dengan tahlilan dan semacam, berlebih-lebihan. Dan kalau misalnya dalam konteks menjalankan muamalah yang sesuai dengan sunnah Rasul atau ibadah yang sesuai dengan Rasul, mereka memandang remeh. Sekarang banyak orang yang misalnya bahkan sampai anti sholat berjamaah, kemudian bahkan sampai anti berjenggot. Ini semua memandang remeh Rasulullah SAW, dan semua itu akan ada balasannya. Dikatakan juga dalam paragraf yang keempat, kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang penuh teladan bagi kita kaum muslimin. Beliau adalah uswah. Teladan itu uswah atau qudwah dalam ketaatan, dalam beribadah dan berakhlak yang mulia. Jadi dua hal, imma ibadah, imma muamalah. Teladan kita Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya mencontohkan kepada kita tata cara beribadah yang benar, melainkan juga memberikan kepada kita contoh-contoh akhlak yang mulia. Meskipun beliau di Arab, kadang orang Arab tradisinya beda dengan orang Indonesia, namun secara garis besar akhlak yang telah dituturkan atau dicontohkan oleh Rasulullah itu cocok untuk semua kaum. Teladan dalam bermuamalah yang baik dan dalam menjaga kehormatan dan juga kemuliaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wallahu taala a'lam. Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sudahlah cukup untuk menunjukkan ketinggian derajat beliau. Kita sebagai Ahlussunnah wajib berjalan di atas prinsip tersebut. Kita tidak boleh mengada-adakan perbuatan bid'ah, seperti mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perayaan-perayaan sejenisnya. Namun manifestasi cinta kita kepada beliau ialah dengan menaati perintah beliau, menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan dibencinya. Sedikit Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga kita ditetapkan padanya, memposisikan Rasulullah SAW pada kedudukan beliau yang pantas. Allah Ta'ala telah memberikan Rasulullah kedudukan dua. Pertama sebagai abduhu, kedua sebagai rasuluhu. Kalau Abdullah, kita juga ada Abdullah, sama dengan Rasulullah SAW. Namun kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah, dan kelebihan tersebut, kelebihan yang tidak mungkin kita dapatkan, adalah bahwasanya beliau utusan Allah. Dan lebih-lebih beliau itu lebih afdal dari seluruh utusan-utusan Allah, sehingga beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau adalah Khalilullah, selain juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan dari semua makhluknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, meskipun beliau memiliki jabatan sebagai rasul dan tugas yang mulia, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuja beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kedudukan, memiliki derajat. Namun kedudukan dan derajat tersebut tidak menjadikan kita menempatkan beliau pada posisi yang tidak sepantasnya, yaitu yang melebihi dari posisi itu, seperti posisi
seolah-olah posisi itu memiliki rububiyah, yaitu hak dan kekuasaan independen yang tidak Allah atur, tidak. Bahkan beliau adalah makhluk dan semua urusan beliau, wafat hidupnya telah Allah Subhanahu wa taala atur. Sehingga wajib bagi kita berjalan di atas prinsip tersebut dan tidak mengadakan perbuatan-perbuatan muhdatsat al-umur atau bid'ah. Seperti misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj dan seterusnya yang belum lama ini terjadi Maulid Nabi. Manifestasi cinta kita, bagaimana cara kita mencintai beliau itu dengan menelaah sirahnya, menelaah hadisnya, menerapkannya, mengaplikasikannya. Itulah manifestasi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah syair dituturkan, yang harus kita maklumi, beliau hanyalah seorang manusia biasa. Di samping beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Allah mengistimewakan beliau dengan stempel putih kenabian, bagaikan cahaya yang terang bersinar. Allah menyertakan nama beliau dengan asmanya. Saat muadzin mengumandangkan azan 5 kali sehari semalam dengan bersyahadat, hingga nama beliau dipetik dari namanya sebagai penghormatan. Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy, adalah yang maha terpuji, sementara beliau adalah yang terpuji. Yang harus kita maklumi, harus kita pahami, kita ketahui, Rasulullah adalah seorang manusia biasa seperti kita dengan beragam karakter dan juga fisik yang beliau miliki. Namun di samping itu beliau adalah hamba Allah yang terbaik, dan Allah mengistimewakan beliau dengan kenabian. Allah Ta'ala juga selalu menyertakan nama beliau dengan asma'nya, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kapan? Saat muadzin mengumandangkan azan 5 kali sehari semalam dengan syahadat, itu udah sebuah ketongan. Ya, makanya dalam surat Al-Insyirah atau Ad-Duha, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkatmu, buat kamu penyebutan terhadap namamu. Jadi wa rafa'na laka dzikrak itu masuk ke dalamnya 2 kalimat syahadat yang tiap salat kita tuturkan. Juga masuk ke dalamnya azan, ya, dan lain-lain. Maka ini wa rafa'na laka dzikrak. Ya, ini kehormatan buat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala, pemilik arsy yang maha terpuji, Dzul Arsyil Majid, dan Rasulullah adalah yang terpuji, makanya namanya lah Muhammad atau Ahmad, yang paling terpuji. Ya, fadhal. Meskipun kita tidak sempat menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung di dunia karena terpisah ruang dan waktu, namun kita tidak akan bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd, faqalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, faqal ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina zahray khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah, qalu bala ya Rasulullah, qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum 'alal haud. Betapa ingin kami bertemu dengan saudara-saudara kami. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku, adapun saudara-saudara kami adalah generasi yang belum lagi muncul. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali suatu generasi dari umatmu yang belum lagi muncul? Beliau menjawab, bagaimana menurutmu bila seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepala dan kakinya di antara kuda-kuda yang hitam legam, bukankah dia dapat mengenali kuda-kudanya? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka akan datang dengan warna putih bercahaya pada wajah dan tubuh mereka disebabkan air wudu.
dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga Al-Kautsar. Baik, di sini hadis yang mulia. Di sini kita lihat Rasulullah SAW mengutarakan kekangenan beliau akan kita semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Betapa ingin, ya, wadittu berarti saya nih betapa ingin kita semua, ya, ra'ayna ikhwanana, kita semua melihat dan bertemu dengan saudara-saudara kita, wahai sahabat. Itu kata Rasulullah di depan para sahabat. Maka sahabat pun heran, "Wahai Rasulullah, bukannya kami juga saudara kamu?" Rasulullah menjawab, "Ya, kalian itu udah sampai ke ashabi, sahabat-sahabatku. Tapi kita tuh punya saudara," kata Rasulullah. "Kita punya saudara dari generasi yang belum lagi muncul, belum ada." Rasulullah SAW nggak melihat kita, nggak tahu. Tapi beliau tahu bahwasanya pengikut beliau itu akan banyak ke depannya. Maka mereka, ya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, gimana cara engkau mengenali suatu generasi yang engkau aja belum lihat?" Maka Rasulullah menjawab, "Bagaimana menurut kalian kalau misalnya ada seseorang, ada seekor kuda putih, ya, putih kepalanya dan kakinya, itu beda putih kepalanya dan kakinya, itu hurun muhajjalin, ya, itu di antara kuda-kuda yang hitam legam. Nah, kalau misalnya kamu yang memiliki kuda putih itu, pasti kamu sangat tahu mana kudamu itu, yaitu yang kuda putih di kepala dan kakinya." Maka mereka menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang dengan warna putih, ya, bercahaya pada wajahnya dan tubuh mereka." Kenapa? Disebabkan air wudu. Ini hadis riwayat Abu Hurairah, yang nanti umatnya Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, yaitu dalam keadaan putih, semua anggota tubuh bekas wudunya itu putih bercahaya. Dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tergolong orang-orang yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam dan meneladani kehidupan beliau serta menapaki sunnahnya. Saya juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia mengumpulkan kita bersama beliau di surga Aden. Dan semoga Allah memberikan pahala yang sempurna bagi beliau sebagai balasan atas seluruh yang telah beliau persembahkan. Salawat dan salam semoga tercurah atas beliau, segenap keluarga dan serta sahabat. Penulis Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim.